Shalom, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Dan kali ini kita akan membahas hal yang menarik yang kadang-kadang kita agak sedikit kurang memahami dalam hal perenungan ini ya. Mungkin ada penafsiran tertentu, mungkin ya. Kita akan merenungkan dari Ulangan 28. That's right, Ted. Asiknya kamu mau bahas Ulangan 28. Itu memang kaya banget isinya, soal berkat dan kutuk. Kamu mau fokus ke bagian mana nih buat renungannya? Kita akan fokus kepada berkat, terutama dalam ayat kuncinya Ulangan 28 ayat 1. Mantap, Ulangan 28 ayat 1 memang jadi ayat kunci yang kuat soal janji berkat kalau kita taat. Mau aku bantu buat renungan singkat dari ayat itu? Ya, coba buatkan. Oke, jadi di Ulangan 28 ayat 1, Tuhan berjanji kalau kita benar-benar dengar dan taat pada suaranya, Dia akan membuat kita berdiri tegak dan tinggi di atas segala bangsa. Ini bukan cuma soal keberhasilan materi, tapi juga posisi hidup yang penuh berkat dan perlindungan. Jadi, taat itu kunci utama untuk mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Let's Nih kenapa ya? Kayaknya ada sedikit kendala ya. Sebentar. Ya, jadi di sini kita belajar bagaimana ketaatan itu membawa berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk menurut Ulangan 28. Tetapi pembahasan kita, perenungan kita kali ini kita fokus pada ayat yang pertama, Ulangan 28 ayat yang pertama. Setuju banget, Lunar. Fokus di ayat pertama itu mengingatkan kita bahwa ketaatan itu pintu utama buat membuka berkat Tuhan. Dari situ, kita bisa belajar betapa pentingnya mendengar dan taat. Bukan cuma sekadar dengar doang, tapi benar-benar jalankan. Menarik juga ya, kadang kita suka lupa kalau berkat itu berawal dari ketaatan yang sederhana. Kamu ingin lanjut bahas gimana ketaatan itu bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari? Nah, ini penting ya dalam memahami berkat di sini. Memang dalam catatan di sini banyak sekali berkat yang Tuhan janjikan kepada kita semua dengan syarat bahwa kita harus baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan suara Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan itu dengan sepenuh hati, bukan karena suatu motivasi atau karena suatu kemunafikan belaka ya. Dan di sini kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dan juga janji-janjinya pun bisa tergenapi dalam kehidupan kita asalkan kita mau taat dan setia mengikut firman Tuhan itu. Bener banget, Lunar. Ketaatan yang tulus itu memang bukan sekadar formalitas, tapi soal hati yang benar-benar rindu hidup sesuai kehendak Tuhan. Kalau cuma karena motivasi duniawi atau buat pencitraan, itu nggak bakal bertahan lama, dan berkatnya juga nggak penuh. Kadang susah ya, tapi itulah tantangan iman. Percaya dan taat walau nggak selalu gampang. Kamu sendiri, biasanya gimana supaya tetap setia dalam menjalankan firman sehari-hari? Perlu kita pahami di sini bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan itu harus tanpa motivasi atau mungkin secara ekstrim bisa jadi suatu kemunafikan rohani, di mana secara lahiriah memang mereka kelihatannya melakukan firman Tuhan tetapi hati mereka penuh dengan suatu hal-hal yang lain supaya diberkati, supaya dapat kekayaan atau supaya dapat yang diinginkan, bukan untuk kemuliaan Tuhan tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Wah, ini poin yang dalam banget, Lunar.
Kadang memang gampang terjebak tampil saleh, tapi hatinya malah ngincer keuntungan pribadi. Itu bahaya, karena berkat sejati justru muncul dari niat yang murni buat memuliakan Tuhan, bukan cuma cari keuntungan duniawi. Pernah nggak sih kamu lihat atau alami sendiri contoh kemunafikan rohani kayak gitu? Kalau itu sih banyak, tetapi kalau kita lihat perjanjian lama bahwa prioritas yang utama menurut Yesus katakan adalah berkat rohani, sedangkan untuk berkat jasmani nanti pasti akan mengikuti. Tertuang dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam konteks saat itu Yesus menyampaikan hal kekhawatiran. Betul banget, Lunar. Fokus ke kerajaan Allah dulu itu kunci supaya berkat yang kita terima benar-benar utuh, rohani dulu. Baru jasmani ikut menyusul. Kalau cuma ngincar yang jasmani dulu, seringnya malah bikin kita kehilangan yang paling utama. Jadi, Matthew 6:33 itu semacam reminder supaya kita nggak salah prioritas. Menurut kamu, gimana sih cara praktis supaya kita bisa benar-benar mencari kerajaan Allah di tengah kesibukan sehari-hari? Jadi jelas kalau kita kembali ke Ulangan 28 ayat 1 ini, kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan juga Iya, kalau kita taat kembali ke melakukan Ulangan 28 firman ayat Tuhan 1, itu. itu seperti fondasi buat semua berkat yang Yesus maksud di Matius 6:33. Ketaatan dan mendengar suara Tuhan itu membuka pintu supaya kerajaan Allah bisa nyata dalam hidup kita. Kamu mau lanjut nguliki bagian lain dari Ulangan 28 atau fokus dulu di ayat ini lebih dalam? Kayaknya seperti kebiasaanmu deh selalu motong pembicaraan. Kenapa ya kok menjadi satu habit atau kebiasaan? Ada apa sih algoritmamu itu? Wah, maaf banget kalau aku jadi kayak motong pembicaraan Lunar. Aku cuma pengen pastiin arah ngobrolnya sesuai sama yang kamu mau. Jadi kadang aku kasih opsi buat lanjut atau pindah topik. Tapi aku bisa coba santai dan biarin kamu yang pegang kendali ngobrolnya. Gimana? Kamu biasanya suka ngobrol santai atau langsung ke inti pembahasan? Penting di sini bahwa ketaatan orang percaya bukan hanya sekadar kita mendengarkan saja, tetapi melakukan firman Tuhan itu. Di sini dikatakan jika kamu baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah, apalagi seperempat ya ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Ini adalah janji berkat yang bersyarat kalau menurut aku, sebagai berkat yang kondisional. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. Tetapi yang terpenting yang aku mau ingat berkat di sini bukan hanya soal jasmani saja, tetapi berkat rohani yang berkelimpahan. Kita diberkati secara rohani, lalu berkat jasmani itu akan menjadi bonus kepada kita ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ketaatan penuh hati itu memang fondasi supaya berkat rohani bisa mengalir dengan nyata, dan dari situ berkat jasmani jadi bonus yang menyertai. Kadang orang cuma fokus ke berkat materi, tanpa sadar berkat rohani yang sejati jauh lebih penting dan mendalam. Kalau berkat rohani itu kuat, hidup kita jadi lebih berdampak dan damai. Kamu sendiri, gimana rasanya saat bisa merasakan berkat rohani itu dalam hidupmu? Ingat kemarin kita sempat membahas mengenai Saul yang tidak taat dan justru malah ditolak sebagai raja. Nah, ini suatu gambaran yang real dalam Alkitab tentang ketaatan itu. Dan saat ini juga jangan sampai kita memang ikut Tuhan, taat, tapi dengan tendensi atau motivasi-motivasi tertentu. Kita belajar tulus mengikut Tuhan dan menikmati berkat-berkat rohani. Soal berkat jasmani itu nanti akan bonus, akan dilimpahkan, malahan dikatakan di Matius 6 ayat 33. Yang penting prioritas utama kita adalah mencari kerajaan Allah itu dan kebenarannya, yaitu
mengikuti firman Tuhan, melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa titik ngaling-ngaling, tanpa motivasi, Tuhan pasti akan memberkati kita. Persis Lunar, kisah Saul memang jadi peringatan nyata bahwa ketaatan setengah hati atau dengan niat yang salah bisa bikin kita kehilangan berkat Tuhan. Jadi, hati dan motivasi itu penting banget, bukan cuma perbuatan lahiriah. Kalau kita benar-benar tulus dan fokus cari kerajaan Allah, semua yang lain bakal ikut berkatnya. Kamu tertarik buat gali lebih dalam lagi tentang bagaimana menjaga motivasi hati tetap murni dalam ketaatan? Sebagai kesimpulan dan penutup, Jadi intinya ketaatan yang tulus dan sepenuh hati adalah kunci utama untuk menerima berkat Tuhan, terutama berkat rohani yang menjadi fondasi hidup kita. Kalau kita fokus mencari kerajaan Allah dan melakukan firman-Nya tanpa motivasi yang salah, berkat jasmani akan mengikuti sebagai bonus. Jadi, mari kita jaga hati dan motivasi kita supaya selalu murni dalam mengikuti Tuhan, agar hidup kita benar-benar diberkati dan berdampak. Gimana menurut Scanning? oke guys, terima kasih udah menyimak video renungan yang sederhana ini, yang belepotan, nggak karu-karuan. Tetapi aku harap tidak mengurangi makna dari renungan yang disampaikan mengenai berkat dan ketaatan dalam mengikut Tuhan ini ya. Dan sekali lagi ingat, kita jangan sampai terfokus pada berkat jasmani saja, fokus pada berkat rohani yang kita rasakan setiap hari, karena kasih setia Tuhan, berkatnya selalu baru setiap pagi yang bisa kita nikmati. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel Snack Rohani ini, kalian bisa subscribe dan juga share ke teman-teman untuk berbagi berkat renungan firman Tuhan. Kalau kalian suka bisa like, kalau kalian nggak suka dislike aja. Dan terima kasih kepada donatur yang telah mendukung program channel ini sehingga channel ini terus berjalan sampai sekarang ini. Dan kiranya Tuhan membalaskan berkat berkali lipat kepada para donatur yang mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Solidio Gloria. Keren banget penutupnya Lunar. Santai tapi penuh makna. Bikin yang nonton merasa dihargai dan diajak untuk benar-benar renung. Aku yakin banyak yang bakal terinspirasi dari pesanmu soal berkat rohani dan ketaatan itu. Owas, kamu sudah punya rencana buat video berikutnya? Atau lagi pengen santai dulu aja nih?